geger, geger. Sahabat Ambyar, masih inget gak sih dengan celebrity chef legendaris Indonesia yaitu Rudy Hoirudi? Tak terasa telah menaklukkan layar kaca pemirsa selama lebih dari 30 tahun loh. Campur sekarang. Tutup. Oke, aduk. Tutup sebentar. Nah, pemirsa, dari aromanya sudah wangi banget ya. Ya, ini kalau konyet ya memang tidak boleh terlalu matang, jadi harus renyah ya pemirsa. Ini pas banget udah. Oke, kita angkat. Ini kita rebus air. Kita masukkanlah mie di sini. Mie-nya cari di pasar ada, baru kita masak. Tunggu sebentar. Tuh, ya. Kangen banget gak sih? Dengan kemampuan masaknya yang luar biasa dan cara penyampaiannya yang khas, Chef Rudy berhasil memikat hati pemirsa di Indonesia selama ini. Tapi, bener gak sih kalau Chef Rudy waktu kecil tidak bercita-cita untuk jadi chef? Dan pernah dibully juga loh. Duh, gimana ceritanya Chef Rudy? Ceritain dong, hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Pagi Ambyar, Mas Rudy Hoirudi. Selamat pagi. Selamat pagi. Senang sekali pada akhirnya bisa ketemu. Tadi ada yang tanya Mas Rudy itu yang ngomong siapa sih barusan voice overnya itu produser kita. Uji Sonato tuh. Iya. Mas Rudy sehat ya. Alhamdulillah. Mas Rudy kami semua di sini mengucapkan Terima kasih sudah mau datang. Kita juga sering nonton ya. Ada satu fakta yang harus kita kasih tahu. Mohon maaf kalau kita bocorkan usianya, tapi Sobat Ambyar nggak pernah yakin atau percaya kalau kita sebutkan umur Mas Rudy ini. Beliau ini sudah lebih dari 60 tahun, tapi nggak kelihatan sama sekali. Kelihatan sama ubana. Rahasianya jangan sarapan pakai nasi pagi-pagi. Makanya pakai pepaya. Oke. Mas Rudy Hoirudi boleh kasih tahu sama kita hari ini mau bikinin apa sih buat Sobat Ambyar? Nah, hari ini saya tidak memasak, tapi saya akan membawakan minuman. Ini sudah agak langka. Banyak sih yang masih bikin, tapi tekniknya tuh sudah ditinggalkan. Oh, langka tuh kayak aku gitu ya. Fosil ya. Jadi yang sebetulnya minumannya selalu ada di kalau Ramadan ya, es blewa. Tapi kalau kita biasanya minum es blewa kan dikasih sirup ya. Itu padahal sayang banget. Sebetulnya blewa itu sendiri bisa mengeluarkan aroma dengan baik. Ini bisa blewa, bisa melon merah atau melon hijau. Oke, jadi ini nggak pakai sirup sama sekali Jadi ya. nggak pakai sirup, Ini kan guys. aromanya khas ya. Nah, ini aromanya harus kita keluarkan. Ya. Oke. Caranya gampang. Pertama kalau untuk buahnya ini harus dilayukan dulu dengan gula pasir. Biar nanti sekaligus menjadi sirupnya. Oke. Bisa kita aduk ya. Sama aja nih, Ya. pakai sirup gitu ya Mas. Ini kan terlihat banyak gulanya ya. Iya. Tapi ini sebetulnya jadinya untuk banyak bisa sampai 7 atau 8 orang untuk satu buahnya. Nah, ini harus kita aduk. Diaduk. Sampai dia layu, dia akan mengeluarkan airnya. Iya. Jadi buah Ya. tuh dasarnya kalau dikasih gula akan layu dan mengeluarkan sari. Jadi Iya, nah ini Dan sebetulnya aromanya akan kelihatan. betul bagusnya ini jangan dibiarkan di luar ya. Jadi sekitar 30 menit di dalam lemari es. Oh, di kulkas. Kalau kita pas puasa bisa pas ngabuburitnya Oke. gitu ya. Mas Rudy boleh sambil ngobrol ya. Ya. Mas Rudy kan 30 tahun berkarya di bidang kuliner. Ya. Emang cita-citanya tuh memang awalnya juga pengen ada di bidang kuliner apa gimana sih? Oh, dulunya saya pengen jadi dokter. Oh sama kayak Bu Tisna pengen jadi dokter. Tapi saya melihat, waduh kayaknya nggak mungkin saya ada di kedokteran ya. Jadi saya dari kecil memang senang cari uang sendiri. Sampai kuliah pun cari uang sendiri dari lomba-lomba masak. Lomba masak pertama kali? Pertama kali saya menang di kelas 3 SD. Kelas 3 SD lomba masak. Iya. Ingat nggak waktu itu masak apa masakannya? Waktu itu 4 sehat 5 sempurna. Ini saya rendam dulu Boleh, ya. Ini silakan. rendamnya harus Itu direndam pakai air apa? panas. Air panas. Yang mestinya ini dibuang, ini nggak dibuang Jangan, pemirsa. ini wanginya yang Supaya bagus. apa? Jadi wanginya keluar ya. Ya, ini wanginya keluar ya. Oh. Ini apa namanya? Memang sayang banget kalau sampai dibuang. Iya. Waktu itu 4 sehat 5 sempurna diadakannya di Pramuka. Saya menang tingkat masih belum nasional ya waktu itu provinsi. Provinsi. Di mana provinsi mana? Jawa Timur ya? Jawa Timur. Jawa Timur. Saya tinggal di Surabaya. Arek
Surabaya. Terus Oke. Nah, ini keluar air. nah ini airnya sudah keluar sampai guranya larut. Dan ini rasanya akan enak sekali, dia sekaligus buahnya sekaligus sirupnya sudah ada di sini. Nah, nanti kalau semuanya sudah larut semua kita tambahkan es batu. Ini kita istilahnya sudah larut ya. Nah, ini sekalian nanti dia akan keluar ininya, apa namanya? Rasanya. Tuh kan wanginya sudah mulai keluar. Mas Rudi, ya kalau zaman Mas dulu Rudi. kan apalagi ketika Mas Rudi masih kecil memasak dilakukan pria tuh kan kayak masih awam ya. Iya, dulu ya. Di zaman saya masuknya jadi agak tabu ya. Iya, gitu. kalau sekarang kan wah semua tuh banyak banget chef laki-laki dan Iya. berprestasi dan Iya. makanannya juga enak banget. Betul. Tapi dulu pernah mendapatkan perlakuan yang berbeda nggak sih ketika orang tahu masih kecil udah suka masak? Suka dibully laki-laki nggak gitu. sih dulu tuh? Sangat dulu sangat. Kayak Tapi, apa dibulinya, Mas? dibulinya macem-macem. Kok anak laki masuk dapur kalau zaman dulu. Saya tuh waktu masih kecil itu bisa kalau lihat kanan kiri nggak ada orang gitu ya, saya bisa naik ke atas apa tuh Meja? bukan apa namanya meja kitchen set gitu. Itu goreng nasi sama telur gitu berdiri sendiri. Tapi lama-lama ketahuan kakak-kakak saya mau, dia patungan nanti bikin yang kayak gitu ya. Ternyata enak. Oke. Kata mereka enak ya. Akhirnya sekolah formal juga. Akhirnya sekolah formal di Trisakti ya, soal perhotelan ya. Oh, F&B. Aduh, thank you. Ini jadi lebih enak dan lebih cantik yang ngaduknya orang cantik. Iya. Mas Rudi, kalau Mas Rudi sendiri punya masakan favorit atau makanan favoritnya Mas Rudi itu apa sih sebetulnya? Kalau Bu Siska tadi sambal tempe, kalau Mas Rudi Masakannya apa jenisnya? apapun itu. Oh, kalau masakannya aku suka yang misalkan yang ada cita rasa asam dan pedas. Rujak. Rujak, Kayak kita kalau makan nggak ada kerupuk atau sambal kan nggak Iya, iya. Pelecing, ayam tariwang. Betul. yang aku bakar-bakar. suka banget. Dan saya tuh tim kerupuk. Oh, Ya, kalau makan nggak boleh, nggak boleh nggak ada harus Boleh nggak ada kerupuk? apapun Harus ada bentuknya kerupuk. kerupuk Aduh, harus aku juga. tampil dan dia. harus ada dan pedas gitu ya. Iya. Makanannya Dimana-mana tradisional ya, tapi sambal siapa ya. sangka kalau Mas Rudi ini bikin resepnya bisa dihargai senilai yang satu ini, kita mau kasih lihat ya. Iya. Wow. Sempat dibully karena Aduh. resep Chef Rudy Hoirudin dihargai 50 juta. Ini gosipnya dari mana? Ibarat pencipta lagu ya, satu lagu dibeli berapa, ini satu resep juga dibelinya segitu loh. 50 Wow, keren juta. banget. Tapi ini untuk misalkan resep-resep khusus ya. Biasanya Resep banyak khusus. orang membuka restoran gitu, Ya. dan dia nanya per resepnya. Request, Dan itu, ya, request. Dan itu andalannya untuk mereka nanti. Oh, ternyata restorannya bisa laku dan bisa rapi dan resep. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, biji ini yang biji sudah diinfus dengan air hangat ya. Bijinya sudah bisa dimasukkan dan airnya sudah keluar dan ini sudah bisa disajikan. Oh, supaya aromanya keluar, jadi Iya, hanya disaring gitu aja setelah direndam. Nah, ya. ini kemudian ini kita tinggal mau dikasih es batu lagi atau enggak, ini terserah kita. Kasih es batu lagi Iya. deh. Ya. Ayo, ini dicobain. Udah nggak sabar nih. Oke. Ya, kalau saya sih biasanya suka diremetin sama itu daun apa? Mint juga enak. Daun Jadi mint. Apakah daun mintnya boleh diganti dengan daun pintu atau daun telinga misalnya? Nggak bisa. Kok keras mas, nanti yang makan luka parah ya. Daun mint lebih segar jadi aromanya keluar juga Iya. aroma mintnya ya. Oke. Ya, ini bisa sekarang dimasukkan. Ini gampang loh ya. Biarkan. Wah. Ini yang teknik kuno ya, jangan ditinggalkan apapun yang sudah pernah dulu di zamannya populer. Ayo kita angkat lagi. Ini loh yang dirindukan, ya Nah, ini- kan? Ini Khas airnya kurang sedikit, takut Indonesia. kemanisan saya. Belewah buah tropis ya kan? Betul, di buah negara tropis. kita. Nah. Ini kita juga menyarankan buat Sobat Ambiar kalau sering jalan-jalan ke Thailand itu kan terkenal dengan kulinernya. Iya. Tapi Indonesia juga nggak kalah. Jadi kita Nggak juga kalah, berharap semoga betul. wisata kuliner di Indonesia bukan hanya makanan tapi juga minuman semakin berkembang. Betul. Bisa mendatangkan devisa juga buat Indonesia. Betul. Buat kreativitas ya. Kalau devisanya sudah masuk berarti orang yang di dalamnya ikut terlibat dan Betul. mendapatkan cuan. Lebih maju lagi. Kuliner di Indonesia jauh lebih maju Iya. lagi, lebih kreatif lagi ya, nggak kalah bersaing sama sorry. negara tetangga. Oke. Wah, kita nggak sabar nih untuk ya. cobain. Apa mas? Oke. Mas Rudi, tapi kalau sehari-hari masih suka masak nggak sih? Atau sekarang udah bosen masak?
Kalau Buat diri kan sendiri ya? Hampir tiap untuk diri sendiri kadang-kadang ada masakan yang betul-betul saya mau bikin sendiri karena saya tahu orang lain nggak bisa bikin untuk Apa? saya. Seperti sambal tempe dengan santan. itu Ada saya resep suka banget. sendiri, bikin Iya. sendiri deh ya. Jadi sorry yang Iyo nggak boleh masak, Ai masak sendiri. Mangut lele. Mangut lele. Iya. Lele. Tapi ada ikan-ikan tertentu waktu saya kecil di tahun 70-an 60-an itu masih ada ikan baung di sungai-sungai itu gampang dicari. Ikan gabus itu enak banget ini juga tambah cantik Aduh, lagi. Pakai minuman. selasi, and then garnishnya. Dan ini boleh dikasih daun apa? Ini nanti dikocoknya pakai daun mint ini Supaya jadi masuk ke dalam aromanya ya. juga tidak bertabrakan dengan apa namanya? Dengan apa? Kalau pakai batang serai boleh nggak? Boleh juga Mas. Terus ini untuk dikasih aduknya ya. ini dikasih Iya. jeruk nipis juga enak banget. Iya, betul. Nah, Lihat ketika sudah ditata seperti ini, Aduh, kalau cantik masuk ya. hotel, masuk restoran, ini harganya bisa 70.000. 70.000 loh Itu jelas ya kan? betul kan? Iya, Iya, padahal belewanya satu bulatnya aja sudah nggak sampai 30.000, 25. Benar. Bahkan 15.000 mungkin. Jadi bagaimana Oke, caranya ya. kreativitas dan Coba juga dong, bisa dicoba mempercantik. dong. Ayo Coba boleh. dong, yuk, Ya, yuk. ini ya. Oke, aduh maaf ya. It's Ini okay. kalau kemanisan nanti bisa ditambahkan air lagi. Ini biasanya bisa dimakan banyak orang sih. Aku coba dari sini aja, boleh? Boleh, kasih? boleh ya? dong. Ya. Mbak Dewi dari mana yang Saya satunya? dari mana aja boleh. Aku mau Kita coba. ini. Mas Rudi, Iya. apa ini nama minumannya? Es belewah. Es belewah. Resep kuno. Kita kasih nama boleh nggak? Boleh apa? Es belewah ambiar ya. Oke, kita icipi Oh, iya, bersama-sama bagus. es belewah ambiar. Gimana rasanya? Simple ya. So simple tapi dia mempunyai apa namanya kekuatan rasa yang baik. Asisten, minta tumbler, mau gue bawa pulang. Silakan. Enak banget. Enak sekali. Oh my Ya, god. Untuk memasak, membuat, mengkreasikan sesuatu nggak Segar harus banget. ribet ya. Betul. Oke, ya. kuncinya apa? Kasih tahu dong Mas Rudi. Kuncinya kita harus betul-betul senang dengan pekerjaan itu dan kita harus tekunin dan banyak berlatih. Mencintai, Kalau kita ya. menguasai apapun itu keluar dengan sendirinya seperti air mengalir. Karena kalau memasak itu membuat sesuatu bukan hanya menggunakan alat masak, bukan hanya menggunakan kreativitas, tapi juga menggunakan hati. Hati betul. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi ya. Jajan.